Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kandisa, spesialis neurologi dari FK UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan motorik, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak Tommy. Ya, benar. Bapak, saya Dr. Kandisa. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan motorik, refleks fisiologis, dan refleks patologis pada Bapak. Nanti Bapak akan saya minta untuk tidur dan melakukan instruksi yang akan saya perintahkan. Dalam pelaksanaannya mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, mari kita lakukan pemeriksaan motorik, refleks fisiologis, dan patologis. Pemeriksaan motorik, ukuran otot. Pertama, meminta pasien untuk berbaring terlentang, rileks, dan kita berdiri di sebelah kanan pasien. Minta pasien untuk rileks. Kemudian, inspeksi pada otot di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Lihatlah apakah ada perubahan bentuk eutrofi, hipertrofi, ataupun hipotrofi. Kemudian, lihat juga apakah ada gerakan involunter seperti tremor, korea, atetosis, ataupun distonia pada ekstremitas sebelah kanan dan juga ekstremitas sebelah kiri pasien, serta lihat juga pada ekstremitas inferior pada pasien dan bandingkan antara kanan dan kiri. Pada pasien ini didapatkan eutrofi untuk bentuk otot dan tidak didapatkan adanya gerakan involunter. Pemeriksaan tonus. Setelah pasien berbaring terlentang, minta pasien untuk rileks, kemudian melakukan gerakan pasif pada pasien pada setiap segmen. Pertama, pada pergelangan tangan, awalnya perlahan, kemudian semakin cepat. Lalu, pada daerah siku, kemudian semakin cepat. Pada daerah bahu, semakin cepat. Begitu juga dilakukan pada ekstremitas sebelah kiri. Dilakukan sama. Kemudian untuk ekstremitas inferior pada pergelangan kaki tetap dilakukan gerakan pasif dan semakin cepat. Pada siku semakin cepat. Begitu juga pada ekstremitas sebelah kiri. Hasil pemeriksaan tonus bisa didapatkan normal atau penurunan tonus didapatkan hipotoni ataupun hipertonus seperti klonus. Pemeriksaan kekuatan otot untuk otot ekstremitas atas. Pertama, meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya. Silakan diangkat Bapak. Bapak, nanti tolong ditahan apabila saya memberikan tahanan. Jelas ya Pak ya? Jelas. Iya. Kemudian, selesai Bapak, pada pemeriksaan ekstremitas inferior, meminta pasien untuk mengangkat kaki kanannya. Nanti ditahan ya Bapak. Iya. Kemudian ekstremitas yang sebelahnya ditahan Bapak.
Kekuatan otot dinilai dalam 5 derajat. 5. Kekuatan normal. Seluruh gerakan dapat dilakukan berulang tanpa terlihat adanya kelelahan. 4. Seluruh gerakan otot dapat dilakukan dengan benar dan dapat melawan tahanan ringan. 3. Dapat mengadakan gerakan melawan gaya berat. 2. Didapatkan gerakan tetapi gerakan tidak mampu melawan gaya gravitasi. 1. Didapatkan adanya kontraksi minimal, dapat terasa ataupun teraba pada otot yang bersangkutan. 0. Tidak ada kontraksi sama sekali atau paralisis total. Pemeriksaan refleks fisiologis yang pertama bicep. Meminta pasien untuk memfleksikan tangannya, diletakkan di depan abdominal. Meminta pasien untuk rileks. Bapak santai ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian kita raba tendon dari bicep. Kemudian kita lakukan ketukan maka akan didapatkan kontraksi refleks bicep. Begitu juga pada ekstremitas sebelahnya difleksikan, kemudian kita ketukan pada otot bicep, maka akan ada kontraksi dari otot bicep. Pemeriksaan refleks tendon tricep. Pertama, fleksikan pada sendi siku dengan bawah sedikit pronasi. Lalu kita ketukan pada otot tricep atau pada area fossa olecranon. Begitu juga pada ekstremitas sebelahnya. Bapak santai saja. Kemudian kita lakukan ketukan pada otot tricep atau fossa olecranon. Ya. Pada pemeriksaan hasil bicep didapatkan positif 2 atau normal, maka didapatkan adanya fleksi pada lengan bawah pasien. Dikatakan positif 3 atau hiperrefleks jika didapatkan adanya perluasan atau fleksi yang sangat meningkat. Atau positif 1 untuk hiporefleks. Untuk hasil refleks tricep normal didapatkan positif 2, adanya fleksi pada lengan bawah pasien. Positif 3 atau hiperrefleks, maka didapatkan adanya perluasan atau terjadi fleksi yang sangat meningkat. Positif 1 atau hiporefleks didapatkan adanya refleks yang menurun atau arefleks. Pemeriksaan refleks brachioradialis. Memfleksikan sedikit lengan bawah dan sedikit pronasi. Kemudian ketuk pada musculus brachioradialis. Maka didapatkan fleksi pada lengan bawah pasien. Begitu juga dilakukan pada lengan sebelahnya. Pemeriksaan refleks patella posisi berbaring. Pertama,
meminta pasien untuk rileks dan menempatkan lengan pemeriksa di bawah lutut. Kemudian tungkai bawah difleksikan. Lalu ketuklah pada otot quadriceps femoris. Begitu juga pada refleks patella sebelahnya. Pemeriksaan refleks patella dalam posisi duduk. Pertama, berdiri di sebelah kanan pasien. Lalu, kita letakkan tangan kita pada otot femoris. Lalu, meminta pasien untuk rileks. Lihat ke depan, Mas. Santai, rileks saja, dan posisi kaki menjuntai dan diketukkan pada otot quadriceps femoris. Begitu juga pada refleks patella sebelah kiri. Dan bandingkan antara kedua refleks patella kanan dan kiri. Pemeriksaan refleks Achilles. Pertama, meminta pasien untuk memfleksikan sedikit tungkai bawahnya dengan tangan kita memegang pada ujung dan sedikit dorsofleksi. Santai ya Pak. Kemudian diketukkan pada tendon Achilles. Begitu juga dilakukan pada refleks Achilles yang sebelahnya. Maka akan didapatkan fleksi pada tungkai bawah. Pada pemeriksaan refleks, yang paling terpenting adalah pasien diminta untuk rileks sehingga dapat memunculkan refleks tersebut. Kemudian, jangan takut apabila refleks tidak muncul, maka dapat dilakukan pengetukan berulang kali. Yang paling terpenting, kita tepat lokasi untuk pengetukannya. Pemeriksaan refleks dinding perut superficialis. Pertama, meminta pasien untuk tidur terlentang. Kemudian, posisikan kedua tangan berada di samping badan. Lalu, kita goreskan pada dinding perut pasien di keempat kuadran dari arah samping ke arah umbilikal. Dua, tiga. Segmen epigastrium, otot yang berkontraksi diinervasi oleh torakal 6 sampai dengan torakal 7. Supraumbilikal atau perut bagian atas diinervasi oleh torakal 7 sampai dengan torakal 9 di atas umbilikal. Umbilikal atau perut bagian tengah diinervasi oleh torakal 9 sampai dengan torakal 11. 9 sampai dengan 11. Infraumbilikal atau perut bagian bawah diinervasi oleh torakal 11 dan torakal 12 dengan torakal 12. Interpretasi positif jika terdapat kontraksi otot di mana
terlihat pusar bergerak ke arah otot yang berkontraksi. Negatif, biasanya pada wanita normal yang banyak anak atau sering hamil atau dinding perut lembek, demikian juga pada orang gemuk atau usia lanjut. Pada orang muda yang otot-otot dinding perutnya berkembang baik, bila refleks ini negatif, maka dinyatakan patologis. Refleks dinding perut superficialis menghilang pada lesi piramidalis. Hilangnya refleks ini berkombinasi dengan meningkatnya refleks otot dinding perut adalah khas bagi lesi medula spinalis. Pada keadaan-keadaan perut tersebut dan lesi di segmen medula spinalis yang dilintasi busur refleks kulit dinding perut, sudah pasti refleks kulit tidak dapat dibangkitkan. Pemeriksaan refleks patologis untuk Hoffmann. Pertama, bisa dilakukan pada pasien posisi berbaring atau duduk. Kita lakukan fleksi pada tangan pasien, kemudian kita berikan goresan kuat pada jari tengah dengan ibu jari pemeriksa. Dikatakan positif apabila ada fleksi pada jari telunjuk, ibu jari, ataupun jari lainnya. Begitu juga dilakukan pada tangan sebelahnya. Pemeriksaan refleks Stromer. Pertama, meminta pasien untuk memfleksikan lengannya. Kemudian, ibu jari disingkap dari jari-jari lainnya. Lalu, kita berikan hentakan ke arah atas. Dikatakan positif apabila ada gerakan fleksi atau sedikit adduksi pada jari-jari telunjuk, ibu jari, atau jari lainnya. Pemeriksaan refleks patologis pada area ekstremitas inferior dapat dilakukan pemeriksaan Babinski, Chadocks, Oppenheim, Gordon, dan Schaeffer. Pada pemeriksaan Babinski, kita menggunakan sesuatu yang tajam untuk menggoreskan pada area telapak kaki pasien. Di sini menggunakan palu refleks. Kita goreskan pada area lateral dari tumit, susuri hingga ke arah jari-jari berakhir di depan ibu jari. Dikatakan pemeriksaan positif apabila adanya fleksi pada ibu jari disertai kontraksi ataupun pengembangan jari-jari lainnya. Begitu juga untuk pemeriksaan Cedek. Dilakukan goresan pada area punggung kaki dari arah lateral di bawah ibu jari ke arah depan, menyusuri dan berakhir di depan ibu jari. Dikatakan positif sama adanya fleksi pada ibu jari dan kontraksi ataupun pengembangan pada jari-jari lainnya. Kemudian Oppenheim dilakukan penelusuran pada os tibia pasien di bawah patella, menyusuri dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah
Dikatakan positif sama apabila ada fleksi pada ibu jari. Kemudian pemeriksaan Gordon kita lakukan penekanan kuat pada musculus gastrocnemius dan untuk pemeriksaan Sever maka kita lakukan penekanan pada tendon Achilles. Dikatakan positif untuk pemeriksaan yang tadi saya sebutkan sama adanya fleksi pada ibu jari disertai kontraksi atau pengembangan pada jari-jari lainnya. Pemeriksaan snout reflex dapat dilakukan dalam posisi berbaring atau duduk. Kita lakukan perkusi pada bibir bagian atas. Dikatakan positif apabila ada kontraksi pada bibir atas disertai area di sekitar bibir. Refleks menghisap atau rooting refleks, pasien posisi berbaring atau duduk diberikan stimulasi dengan sentuhan pada bibir atau sesuatu benda pada bibir. Dikatakan positif bila stimulasi tersebut menimbulkan gerakan rahang bawah yang seolah-olah menetek. Pemeriksaan refleks grasping atau menggenggam. Pertama, melakukan penekanan pada jari pemeriksa pada telapak tangan pasien. Dikatakan positif apabila didapatkan adanya refleks menggenggam atau mengepal dan dilakukan pada tangan sebelahnya. Pemeriksaan refleks glabelar, melakukan pengetukan pada area glabelar atau supraorbita pada pasien. Dikatakan positif apabila didapatkan kedipan atau musculus orbicularis oculi kontraksi yang berlebihan di atas ketukan ketiga. Pada pasien ini normal. Pemeriksaan refleks palmomental. Pasien bisa dilakukan untuk duduk ataupun berbaring dengan menggoreskan area palmar bagian tenar pasien dengan sesuatu yang tajam. Dikatakan positif apabila saat penggoresan pada area tenar pasien didapatkan kontraksi musculus orbicularis oculi pada ipsilateral. Pada kesempatan kali ini kita telah mendemonstrasikan pemeriksaan motorik, refleks fisiologis, refleks patologis, dan refleks primitif. Penting diketahui untuk mengetahui apakah lesi upper motor neuron maupun lesi lower motor neuron. Pelajari karakteristik dan perbedaan kedua lesi UMN maupun UMN sehingga kita dapat mendiagnosis pasien secara tepat. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.